Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gaza Hafiz. Saya di sini menjadi sebagai moderator untuk presentasi kelompok kami pada kali ini. Nah, di sini kami membawakan yaitu sistem layanan booking fasilitas rumah sakit lanjutan dari minggu lalu. Nah, di sini kami berasal dari kelompok 5 yang beranggotakan Bang Agung Prasetyo dengan NIM 19 04 11 10 1043, Muhammad Taki Abiu 19 04 11 11 10 034, Reza Falevi 19 04 11 11 10 11 10 10 058, Teguh Muhammad Cesar dengan NIM 20 04 11 10 10 001, Gaza Alfiz 2004 11 10 10 034. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Agung. Pada Bang Agung kami persilahkan. Jadi selanjutnya untuk beberapa agenda pada video kali ini, yaitu pertama gambaran umum sistem. Next. Nah, pada bagian ini kami mendefinisikan pelayanan kesehatan, yaitu sebuah konsep yang dimana dipakai dalam pemberian kesehatan kepada masyarakat. Nah, jadi pada ide kami kali ini kami memberi ide di mana masyarakat itu bisa membooking fasilitas yang disediakan oleh masyarakat sendiri, disediakan oleh rumah sakit itu sendiri. Next. Nah, untuk gambaran umum sistem, metode pertama menggunakan deployment diagram, di mana deployment diagram ini menggambarkan metode ini berinteraksi pada sistem yang mau dirancang. Pada sistem ini juga kami menggunakan sistem 4 node seperti yaitu aplikasi, sistem, device, dan server database. Pada aplikasi ini juga kami memberikan informasi-informasi terkait rumah sakit terdekat sesuai dengan keberadaan pasien tersebut dan juga ketersediaan fasilitas yang disediakan. Kemudian dengan menggunakan handphonenya, user dapat menggunakan atau membooking fasilitas yang diinginkan dan rumah sakit yang diinginkan. Kedepannya kami membuat aplikasi ini menggunakan Flutter. Next. Nah, ini merupakan deployment diagram seperti yang saya bilang tadi. Aplikasi ada 4 node bernama aplikasi, device, sistem, dan server database. Nama aplikasi kami yaitu pertama Hosticking, atau singkatan dari Hospital Booking, Hospital Facility Booking, dan device merupakan pengguna untuk user. Sistem kami menggunakan Flutter, yang dimana Flutter menggunakan C++ sebagai pembahasa pemrogramannya, dan server database menggunakan SQLite. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Jadi komponen utama yang terdapat pada sistem yaitu yang pertama menu-login, yang kedua membooking fasilitas yang diinginkan, yang ketiga konfirmasi booking fasilitas, yang keempat perawat memverifikasi fasilitas yang di-booking, kelima dokter memverifikasi fasilitas yang akan di-booking, dan yang keenam pasien datang dan diarahkan ke fasilitas yang sudah di-booking. Next. Selanjutnya pada komponen diagram, di sini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama adalah front end. Jadi pada front end ini adalah bagian yang akan klien lihat pada tampilan sistem yang akan dibangun. Di sini terdapat menu login, kemudian menu utama. Di menu utama inilah nantinya user akan bisa memilih rumah sakit yang ditujunya. Setelah memilih rumah sakit, barulah dia akan bisa memilih layanan booking, apa saja yang akan di-bookingnya. Dan setelah berhasil memilih layanan booking, nantinya dia akan masuk ke riwayat pemesanan. Nanti riwayat pemesanan ini akan tersimpan di database. Selanjutnya yang kedua adalah bagian backend. Jadi di bagian backend ini adalah sistem yang bekerja di balik layar untuk mengolah database dan server. Jadi pada database ini digunakan MySQL, sedangkan untuk sistemnya akan digunakan Flutter. MySQL nantinya akan digunakan sebagai penyimpanan data seperti data rumah sakit,
data user, dan data pemesanan. Dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa aplikasi berhubungan dengan database, begitu pula dengan back-end dan front-end. Next. Udah. Jadi struktur sistem di sini adalah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian pada bagian struktur sistem menggunakan komponen diagram. Yang seperti dijelaskan tadi, komponen diagram merupakan sebuah model yang digunakan untuk menampilkan komponen pada sistem serta hubungan interaksi pada sistem tersebut. Pada bagian ini seperti diharapkan seperti di mana server dia mengambil data aplikasi mengambil data dari server. Nah, kemudian pada komponen tersebut menunjukkan interaksi yang terjadi pada alat dirancang. Yang pertama seperti front-end yang bagaimana klien melihat tampilan sistem yang akan dibangun. Kemudian di menu utama ada user akan bisa memilih rumah sakit keduanya yang seperti diinginkan. Barulah user memilih layanan yang diinginkan di rumah sakit tersebut, sekaligus dengan fasilitas kamar, parkir, dan semacamnya. Kemudian pada bagian back-end, sistem yang bekerja di luar layar seperti mengolah database dan server, seperti server untuk menggunakan MySQL dan database-nya. Next. Nah, pada bagian package diagram terdapat langkah pertama seperti login aplikasi hosting. Nah, setelah user login ke hosting, pasien dapat langsung berinteraksi dengan menu memilih rumah sakit yang diinginkan. Menu ini akan menyelesaikan dengan keberadaan user itu sendiri. Nah, setelah user melihat atau memilih rumah sakit yang diinginkan, kemudian user membooking fasilitas yang diinginkan seperti kamar, area parkir, dan juga servisnya, apa dokter yang diinginkan. Sekaligus dengan membooking fasilitas ini, perawat juga memverifikasi fasilitas yang dibooking oleh user tersebut, dan juga dokter, dan demikian juga dengan dokter. Nah, ketiga perangkat ini, ketiga objek ini sama-sama mengkonfirmasi booking yang fasilitasnya. Pertama seperti pasien booking apa saja, kemudian perawat yang memverifikasi kamar tersebut apakah sudah tersedia atau tidak. Kemudian langkah terakhir, pasien datang dan diarahkan fasilitas yang sudah di-booking. Pada bagian ini, pasien akan ditemani dengan perawat untuk menunjukkan di mana lokasi fasilitas yang sudah di-booking. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, jadi di sini saya T. Muhammad Cesar Maulana akan menjelaskan kelas diagram. Jadi kelas diagram atau diagram kelas adalah salah satu jenis diagram struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Kemudian, dari kelas diagram yang telah dibuat menunjukkan struktur dari suatu sistem dengan jelas serta hubungan apa yang terjadi pada setiap kelas. Dari kelas diagram yang telah dibuat dapat meningkatkan pemahaman tentang gambaran umum atau skema dari suatu program. Dengan dibuatnya, kelas diagram ini mampu memberikan gambaran mengenai sistem atau perangkat lunak serta relasi-relasi yang terkandung di dalamnya. Baik, jadi beginilah kelas diagram dari kelompok kami. Pertama, ada kelas login yang merupakan subkelas dari superkelas daftar, sehingga relasi yang terjadi antara kelas daftar dan login merupakan relasi generalisasi atau pewarisan. Kemudian antara kelas login dengan kelas menu terdapat relasi dependensi, kemudian antara kelas menu dengan pilih rumah sakit merupakan relasi dependensi. Dari kelas pilih rumah sakit terdapat subkelas 5 subkelas, yaitu subkelas pilih kamar, pilih parkir, pilih ICU, pilih IGD, dan pilih radiologi. Kelima subkelas ini merupakan pewarisan dari kelas pilih rumah sakit. Kemudian dari kelima kelas subkelas dari pilih rumah sakit
akan terjadi relasi dengan pilih metode pembayaran, yaitu relasi dependensi. Kemudian dari kelas pilih metode pembayaran dengan kelas bayar terjadi relasi dependensi. Kemudian dari kelas bayar ke fasilitas yang di booking terjadi relasi dependensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.